minyak wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma ja'a fi ta'atul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi. Jadi bab ini menjelaskan tentang minyak wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana wanginya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ummu Sulaim ini pernah berkata bahwasannya keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih wangi daripada minyak wangi yang lainnya. Dan Ummu Sulaim ini senang mengumpulkan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai minyak wangi. Lantas kenapa Rasulullah SAW tetap memakai minyak wangi? Maka para ulama mengatakan bahwasannya tujuannya Rasulullah SAW memakai minyak wangi adalah untuk mengajarkan kepada kita umatnya. Karena apa? Karena Islam itu adalah agama yang suci, yang indah. Maka disunahkan bagi kita untuk senantiasa ketika hadir di majelis ataupun di tempat ramai untuk senantiasa menjaga kebersihan, kerapian, kewangian, sehingga sehingga ketika hadirnya kita di majelis itu tak mengganggu teman-teman kita. Maka Rasulullah walaupun badannya begitu harum tetapi tetap memakai minyak wangi. Ini menunjukkan kepada kita untuk mengajarkan kepada kita semua. Langsung hadis pertama, haddatsana Muhammad bin Rafi wa ghairu wahid qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Syaiban an Abdullah bin Mukhtar an Musa bin Anas bin Malik an Abi, dari Anas bin Malik dari bapaknya. Qala beliau berkata, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Dahulu Rasulullah SAW memiliki suka. Suka ini adalah wadah minyak wangi. Yatatayyabu minha, yang mana digunakan untuk mewangikan badan Rasulullah SAW. Intinya Rasul pun dahulu memakai minyak wangi. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Azratu bin Thabit an Uthama bin Abdullah qala kana Anas bin Malik la yuraddu tiba wa qala Anas inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yuraddu tiba. Dari Thumamah bin Abdullah, beliau berkata, dahulu Anas bin Malik la yuraddu tiba, tidak menolak minyak wangi. Maka Anas pun berkata, inna Nabi, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tib. Dahulu Rasul pun tak menolak apabila diberikan minyak wangi. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Abi Fudayl an Abdullah bin Muslim bin Jundub an Abi an Ibni Umar, dari Ibnu Umar qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun la turaddul wasail wad-duhnu wal laban. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, thalathun la turaddu, ada 3 hal yang tak boleh untuk kita tolak. Yang pertama apa? Wasaid. Apa itu wasaid? Bantal. Apabila disodorkan, diberikan bantal, apabila kita bertamu diberikan bantal, itu maka tak boleh ditolak. Baik bantal untuk di
tidur maupun bantal untuk bersandar ya. Kemudian apa, waduhnu, minyak ya, dikasih minyak ya, baik itu untuk rambut maupun untuk kulit ya, dan sejenisnya, diberikan minyak, disodorkan minyak, maka tak boleh kita tolak. Kemudian yang ketiga, walaban, susu. Maka Al-Imam Baihaqi menukil ya dari Al-Imam ya Jalaluddin Asyuti, dia mengatakan ya, Imam Jalaluddin Asyuti ini mengambil dari beberapa hadis, mengatakan dalam baitnya bahwasanya ada 7 hal yang tak boleh ditolak apabila kita diberikan sesuatu tersebut ya. Apa itu? Yang pertama adalah manisan. Ya, manisan, diberikan manisan apapun itu maka tak boleh untuk ditolak, makruh untuk menolak ya, maka menerimanya sunnah. Kemudian apa? Yang kedua, susu, diberikan susu jangan ditolak. Kemudian yang ketiga, minyak. Yang keempat, bantal. Yang kelima ya, rezeki ya, kasihkan rezeki ya, hadiah, itu tak boleh juga kita tolak ya, karena nggak ada doa tolak rezeki, nggak ada tolak bala ya kan. Maka tak boleh kita menolak rezeki pemberian ya, apabila kita diberi teman kita, tak boleh kita tolak. Kemudian yang keenam, minyak wangi. Yang ketujuh, raihan, yaitu bunga ya, bunga-bunga ataupun pohon-pohon ataupun tumbuhan yang berbau wangi ya. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsna Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud al-Hafari an Sufyan anil Jurairi an Abi Nadrah an rajul an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launu ya. Jadi parfum bagi laki-laki adalah ma dhahara rihu, yang mana baunya ini tampak ataupun keluar, ataupun baunya itu menyengat ya, lebih keluar, lebih kuat. Wa khafiya launu, dan warnanya ini tak pala kelihatan ya, nggak pala jelas ya, agak ya tersembunyi warnanya. Dan bagi wanita, watibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihu. Wanita ini kebalikannya ya, minyaknya warnanya cerah, jelas tampak, wa khafiya rihu, dan baunya tersembunyi ya. Jadi tetap bagi wanita disunahkan pakai minyak wangi, tapi dengan catatan memakainya ya itu pertama untuk suami ya, ataupun yang mahramnya, ataupun untuk ya apabila perkumpulan wanita-wanita ya, itu sunahkan juga tetap memakai minyak wangi. Yang nggak boleh, yang haram apabila memakai minyak wangi keluar rumah, tujuannya apa? Untuk dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, itu yang haram ya. Tapi apabila di majelis ya, yang mana berkumpul para wanita ya, ataupun untuk suaminya, itu malahan disunahkan. Yang tak boleh apabila keluar dari rumah memakai minyak wangi dengan tujuan agar dicium baunya oleh laki-laki yang bukan mahram ya. Tapi memang disunahkan bagi wanita pakai minyak wangi yang enggak terlalu warnanya nyengat ya, ataupun wanginya ya, orangnya udah 5 meter wanginya masih ketinggalan. Nah, ada itu ya. Maka ya tetap disunahkan memakai minyak wangi, tetapi janganlah memakai minyak wangi yang terlalu menyengat. Kemudian hadis selanjutnya,
Haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Zurai qala haddatsana Hajjaj as-Sawaq an Hanan an Abi Uthman Nahdi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya ahadukumur raihan fala yaruddahu, apabila yang diberikan ya kepada kalian raihan, yaitu sejenis tumbuhan yang memiliki bau wangi ataupun bunga, fala yuraddahu, maka janganlah kalian tolak. Karena apa? Fa innahu kharaja minal jannah, karena raihan itu adalah ya tercipta ataupun keluar dari surga. Ya, jadi serpihan-serpihan surga itu adalah maksudnya apa? Ya, mengingatkan bahwasanya di surga itu ada yang lebih jauh lebih wangi lagi daripada. Maka kalau kita diberikan bunga, maka jangan ditolak, kecuali diberi ya yang ngasih bunga itu yang bukan mahramnya ya. Kalau diterima nanti apa? Menimbulkan fitnah ya. Jangan diterima ya kan, dari abang ini ya kan, jangan diterima apabila ya timbulnya nanti malahan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka dengan inilah ya, dengan kita senantiasa membaca kitab Syama'il, dan semoga kita ini semakin yang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin kita mengenal Rasulullah, maka kita semakin rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan kerinduan kita yang amat mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sampaikan, Allah hantarkan kita semua untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.